kita berbicara tentang kehendak ini karena banyak orang sering lupa bahwa mengajar agama itu tidak memulai dengan sesuatu yang paling asasi dari agama, yaitu kehendak dulu. Manusia mesti diperkenalkan oleh kehendak itu. Manusia mesti memperkenalkan siapa saja yang ingin belajar agama, termasuk dirinya, bahwa dia itu punya kehendak. Dia punya kebebasan. Dia punya iradah. Dia tidak terpasung. Dia tidak terjebak dalam apa yang disebut sebagai determinisme. Tidak. Dia punya kehendak dan dia bisa pergunakan kehendak itu untuk kebaikan-kebaikan yang ingin dia raih. Untuk meraih tujuan-tujuan yang ingin dia capai. Nah, jangan pernah mengira bahwa kita bisa mendoktrin, mengajarkan agama, ajaran-ajaran agama dengan menghilangkan kehendak. Ini betapa bodoh dan betapa salahnya kalau kita mengajarkan agama dengan justru menekan kehendak. Jadi menghilangkan dan merenggut kebebasan, merenggut kemerdekaan. Kalau sudah kemerdekaan direnggut, kebebasan direnggut, kehendak direnggut, maka orang itu tidak akan pernah bisa memperbaiki dirinya. Bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya? Karena perbaikan itu harus dimulai dengan adanya kehendak. Apalagi ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan, telah mentakdirkan, telah memutuskan dalam qada dan qadarnya bahwa setiap manusia akan diberi kehendak. Nah, memperbaiki diri harus dengan kehendak tersebut. Kalau kehendaknya hilang atau katakanlah melemah akibat berbagai faktor, di antaranya adalah pendidikan agama yang salah atau ajaran agama yang salah sedemikian sehingga orang itu merasa tidak memiliki kehendak, maka agama tidak akan pernah bisa memperbaiki dirinya, bahkan agama itu tidak akan pernah menyentuh hakikat kalbunya dan hakikat jati diri. Ini yang perlu kita pahami. Nah, jadi yang mengajari ya itu adalah lidah fisik kita mengajari kalbu kita. Jadi kita jadikan kita sendiri dengan kehendak, kita jadikan lidah kita sebagai pengantar kita untuk mendidik kalbu kita sendiri, mengajari kalbu kita. Lalu jika lidah kalbumu sudah terbuka untuk mengucapkan zikir, maka jadikanlah ia kiblat bagi lidah fisikmu dan seluruh anggota tubuhmu yang lain. Dan bila kalbumu sudah mulai berzikir, maka seluruh wujudmu akan ikut berzikir. Namun apabila lidah fisikmu menyuarakan zikir mulia ini dengan tidak disertai kemantapan dan ketenangan dan tumakninah kalbu, atau dilakukan dengan tergesa-gesa dan kegelisahan syaraf dan organ dan kegalauan ya, dalam keadaan galau ya, yang bisa dilihat dengan ketegangan syaraf atau kegelisahan neurotik kita atau organ kita atau gerakan-gerakan organ kita yang tidak teratur, maka zikir itu tidak akan berpengaruh apa-apa dalam kalbu. Zikir seperti itu juga akan berhenti pada lidah lahiriah dan tidak akan didengar kecuali oleh telinga lahiriah. Ia tidak akan bisa menjangkau sampai ke dalam batin dan didengar oleh telinga insaniah. Ini kembali Imam memperkenalkan sebuah istilah, yaitu bahwa manusia, insan, itu bukan fisiknya. Fisiknya dia adalah perantara dia untuk menjadi insan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti ini, bentuk fisik kita seperti ini cuma sebagai perantara. Bukan ini segala sesuatu yang kita miliki. Bukan untuk fisik ini kita dijadikan oleh Allah, bukan. Fisik ini, susunan tubuh ini, postur ini, kulit ini, tulang belulang ini, kerangka ini hanyalah pengantar kita untuk menjadi insan. Dan insan itu sesuatu yang bukan hanya susunan fisik, bukan. Memang secara lahiriah manusia disebut manusia apabila memiliki susunan fisik tertentu, tetapi bukan itu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah apabila dia memiliki serangkaian sifat-sifat insaniah. Dan sifat-sifat insaniah itu tidak akan diraih oleh sang manusia
melakukan serangkaian perbuatan dan memiliki serangkaian tujuan. Kalau dia tidak memiliki serangkaian tujuan, dia tidak melakukan serangkaian perbuatan, maka dia hanya akan memiliki topeng manusia. Dia hanya akan memiliki kerangka manusia, komposisi fisik manusia, tulang belulang manusia, tapi jiwanya bisa-bisa binatang, jiwanya bisa-bisa na'udzubillah min dzalik syaitan. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan kelak di alam yang akan datang ketika fisik ini telah berganti menjadi fisik yang berbeda, sedemikian sehingga fisik yang berbeda itu menggambarkan hakikat kita yang sebenarnya, maka jangan heran apabila bangkit kelak dalam keadaan yang sama sekali tidak berupa seperti yang kita lihat sekarang ini. Artinya kita bangkit, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga kita semua, dalam bentuk serigala atau lebih jelek daripada serigala, atau dalam bentuk babi, atau dalam bentuk hewan-hewan yang mengerikan. Karena apa? Karena sifat-sifat kita seperti hewan-hewan itu. Dan itu ada dalam penjelasan tentang apa yang disebut sebagai tajassumul a'mal, yang banyak sekali Imam ini menjelaskan juga dalam kitab-kitab dia, terutama kitab-kitab akhlak beliau seperti Al-Arba'una Haditsan, 40 hadis, atau Junudul Aqli wal Jahl, dan lain sebagainya. Hakikat zikir itu pun tidak akan berubah menjadi bentuk batin yang sempurna dan tahan guncangan di dalam kalbu. Jadi kalau tidak ada keikutsertaan dan ketenangan dari kalbu dalam ibadah-ibadah fisik kita, maka ibadah-ibadah fisik kita tidak akan sampai ke dalam kalbu kita, dan kalbu kita tidak akan membentuk atau terbentuk oleh ibadah-ibadah tersebut. Seolah-olah kalbu kita dan hakikat batin kita terbentuk oleh sesuatu yang lain. Naudzubillah, apalagi kalau ternyata ibadah kita itu dipenuhi dengan riya, dengan takabur, dengan keinginan untuk dipuji orang, dengan tujuan-tujuan yang sama sekali duniawi, maka ibadah kita justru akan bertentangan dengan tujuan ibadah itu sendiri. Nah, dan itu tadi, jadi ibadah kita ya tidak akan tahan terhadap guncangan. Jadi ketika terjadi guncangan, seluruh ibadah itu hilang. Ibaratnya tidak berbekas sama sekali, dan kita menjadi hakikat kita yang sebenarnya, apapun itu, yaitu hampa, kosong dari ibadah, kosong dari zikir, kosong dari wirid, kosong dari apapun. Akibatnya, apabila kalbu manusia ini dihadapkan pada bencana-bencana besar, khususnya bencana maut dan segenap kengeriannya saat pencabutan nyawa, ia akan melupakan zikir ini sama sekali, karena sebenarnya ia telah terhapus bersih dari lembaran kalbu. Bahkan bukan zikir ini saja. Nama Allah, nama Rasulullah, nama agama Islam, nama Al-Quran yang suci, nama para imam yang luhur, dan segenap pengetahuan yang tidak sampai ke dalam lubuk kalbu juga akan kita lupakan. Saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur, orang itu juga tidak akan bisa menjawab pertanyaan mereka. Talqin yang dibacakan untuknya di luar, jadi ketika orang wafat atau meninggal, akan ada yang membaca talqin yang dibacakan untuknya juga tidak dapat membantu keadaannya. Semua itu karena di dalam kalbu orang ini tidak terpatri, jadi tidak ada kesan mengenai ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada cetakan Tuhan Allah di dalam kalbunya, kesan, tidak ada warna itu, tidak ada cetakan itu di dalam dirinya, tidak terpatri ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak terpatri kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap ajaran ilahi lain. Apa yang digumamkan oleh lidahnya tidak berbentuk di dalam kalbunya, sehingga semua itu dengan mudah tersapu dari hakikat dirinya. Kalbu orang ini tidak pernah benar-benar bersaksi akan ketuhanan Allah, kerasulan Muhammad, dan segenap ajaran ilahi lain. Kalau kita mau
berkaca pada sejarah, kita akan dengan mudah melihat bagaimana Imam Husain ketika beliau menuju ke Karbala, pada saat beliau masih di Madinah, banyak orang yang mendukungnya, memintanya untuk datang berbaiat kepadanya. Tetapi ketika musibah sudah di depan mata, kesulitan sudah di depan mata, dan ternyata Imam Husain akan menghadapi suatu derita, kalbu-kalbu yang mengucapkan ya Husain, ya Husain, kemana mereka berada? Mereka ternyata berguguran. Nah, seperti itu juga kalbu-kalbu yang berzikir hanya dengan lidah. Kalbu manusia yang hanya berzikir dengan lidahnya akan berguguran ketika ada kengerian, menghadapi kengerian, guncangan maut atau guncangan menghadapi pertanyaan malaikat maut dan menghadapi kengerian-kengerian setelah kematian. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa tatkala sekelompok umat Rasul digiring ke dalam api neraka, terlihatlah oleh mereka wajah malaikat Malik, penjaga neraka. Akibat wibawa dan kedahsyatan malaikat itu, mereka ini umat Muhammad ini, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, lupa nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dahulunya mereka adalah orang-orang yang beriman. Demikian pesan yang terkandung dalam hadis itu. Dalam kitab Mir'atul Uqul, saat mengomentari hadis ini, Alama Majlisi mengatakan, dalam kitab Mir'atul Uqul, saat mengomentari hadis, maka aku akan menjadi telinga dan matanya. Ahli hadis Al-Majlisi mengatakan bahwa mereka yang tidak menggunakan mata, telinga, dan seluruh anggota tubuhnya di jalan kepatuhan kepada Allah tidak akan memiliki mata dan telinga rohani. Tidak akan memiliki mata dan telinga rohani. Mata dan telinga fisiknya tidak akan berpindah ke alam lain. Jadi dia hanya akan memiliki mata dan telinga fisik, tetapi mata dan telinga fisik yang dia pakai untuk ibadah itu tidak akan berdampak, tidak akan memiliki eksistensi dan dimensi di alam lain. Sehingga di alam kubur dan di hari kiamat, ia akan bangkit tanpa mata dan tanpa telinga. Dan itu yang disebut di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang orang yang heran. Bertanya, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku sebelumnya adalah orang yang bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Allah berkata, kamu dulu sudah datang kepadamu ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau melupakannya, maka hari ini engkau akan dilupakan. Jadi intinya mereka yang lupa hatinya lupa. Kadang-kadang lidahnya terus menyebut, tetapi hatinya ke tempat lain, pikirannya ke tempat lain, rohnya ke tempat lain, tidak ikut berzikir bersama lidahnya. Bahkan seringkali lidahnya hanya dipakai untuk show, untuk pertunjukan zikir dan lain sebagainya. Hati mereka, lidah mereka, hati mereka, roh mereka akan bangkit dalam keadaan tuli dan buta. Padahal bagian yang akan menjawab, ya, ini padahal pentingnya, padahal bagian yang akan menjawab segala pertanyaan di alam kubur kelak adalah anggota-anggota rohani dari manusia, bukan anggota-anggota fisik. Demikian ringkasan komentar Al-Majlisi atas hadis tersebut. Hadis-hadis yang berkaitan dengan tumaknina dan segenap pengaruhnya sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis yang memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil sebagai berikut. Jadi menurut Imam Khomeini banyak sekali hadis yang menekankan pada tumaknina, pada melakukan sesuatu secara tenang, melakukan sesuatu secara perlahan-lahan, melakukan sesuatu tidak dalam keadaan tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terburu-buru, mau selesai, mau cepat sampai, mau cepat tahu, mau cepat semuanya dapat. Ini bukan adab yang benar dalam suluk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dalam ibadah ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Jadi jangan merasa bahwa saya baru ibadah 10 kali, harusnya ini sudah 100 kali. Itu bukan cara yang benar dalam beribadah. Yang benar adalah sekali yang benar-benar matang, benar-benar tertib, benar-benar perlahan-lahan, benar-benar kita resapi, itu jauh lebih baik daripada 100 kali tidak kita resapi, 1000 kali yang tidak kita lakukan dengan atau dengan teman. Nah, itu Imam Khomeini katakan bahwa sama seperti ketika kita membaca Al-Quran, kita harusnya membaca dengan tartil. Misalnya diriwayatkan dari Abu Abdillah alaihissalam, beliau berkata, siapa yang lupa akan suatu surah dari Al-Quran, maka kelak surah itu akan dijilmakan di hadapannya. Jadi akan ada momen di mana surah yang dia baca di dunia ini akan dihadirkan, akan dijilmakan, akan diejawantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya dalam rupa yang elok dan berada di tempat yang tinggi. Manakala orang yang lupa ini melihat surat tersebut, surah maksudnya ini surat-surat di dalam Al-Quran. Manakala orang yang lupa ini melihatnya, dia akan bertanya, siapakah engkau? Alangkah indahnya dirimu. Oh, sekiranya engkau adalah milikku. Lalu surah itu pun kemudian menjawab, apakah kau tidak mengenalku? Aku adalah surat ini dan surat itu. Andai saja kau tidak melupakanku, niscaya aku sudah mengangkatmu ke tempat ini. Dalam hadis lain disebutkan, siapa saja yang membaca Al-Quran dari kalangan pemuda beriman, maka Al-Quran itu akan bercampur dengan darah dan dagingnya. Jadi di dalam hadis lain disebutkan bahwa man qara'al Qur'an wa huwa syabun mu'minun ikhtalaqal Qur'an bidamihi wa lahmihi. Siapa yang membaca Al-Qur'an dari muda, jadi membaca Al-Qur'an dari usia dini, maka Al-Qur'an itu akan bercampur dengan darah dan dagingnya. Jadi Al-Quran itu akan meresap ke dalam darah dan daging. Mengapa demikian? Imam Khomeini mengatakan apa rahasianya? Rahasianya adalah pada masa muda, kekeruhan dan kekotoran kalbu relatif lebih sedikit. Dengan demikian Al-Quran akan lebih cepat, lebih besar, dan lebih kekal membekas di dalam kalbu orang tersebut. Seluruh hadis berkaitan dengan pokok soal ini insya Allah akan lebih banyak kami paparkan dalam bab membaca Al-Quran. Nanti akan ada bab membaca Al-Quran. Dalam hadis lain dinyatakan, ma min syai'in ahabbu ilallah azza wa jalla min amalin yudawimu alaihi wa in qalla. Ini menarik. Tiada sesuatu yang lebih Allah cintai daripada amal yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Jadi ini berkebalikan dengan pikiran atau dugaan atau praduga banyak orang yang inginnya itu langsung geber semuanya, digas langsung, lakukan semuanya secara sekaligus. Padahal jadi melakukan suatu secara rutin dan terus-menerus itu akan memberi efek yang lebih baik daripada kita melakukan suatu sekaligus gaspol, banyakin, geber, dan habis itu selesai. Itu sama sekali tidak akan memberikan bekas. Jadi janganlah kita melakukan perbuatan yang banyakin langsung habis itu lupakan semua perbuatan. Itu sama sekali bukan itu bahkan tujuan ibadah. Tujuan ibadah itu memperbaiki diri kita. Tujuan ibadah adalah mempengaruhi batin kita. Tujuan ibadah adalah membentuk aspek rohani kita. Umumnya ahli ma'rifat, ahli suluk, ahli akhlak itu menyatakan bahwa perbaikan diri, suluk, taqarrub, ibadah dan lain sebagainya itu adalah suatu perjalanan panjang yang berproses, yang bersifat gradual, yang bertahap demi tahap, yang tidak mungkin dilakukan sekaligus dan secara instan. Itu tidak mungkin. Adapun Allah berkehendak lain, kita tidak tahu apakah itu sesuatu yang terjadi pada orang-orang tertentu, wallahu a'lam. Tapi
rumusan yang disampaikan oleh para ahli suluk, ahli ma'rifat, ahli hikmah, ahli akhlak adalah, dan ulama pada umumnya adalah melakukan sesuatu secara perlahan-lahan, rutin, dan dengan tumak nina, dengan tenang, bukan tergesa-gesa ingin lompat dari level 3 langsung ke level 17, itu tidak akan terjadi. Jadi tidak mungkin ada perjalanan rohani yang menggunakan cheat atau menggunakan tipuan seperti itu.